Pernahkah kamu membayangkan terjebak di sebuah ruangan mewah dengan fasilitas lengkap? Mungkin di jam pertama kamu akan merasa baik-baik saja, tapi setelah semua stok makanan telah habis, akan membuatmu mulai kehilangan akal sehat. Itulah gambaran dari sebuah film yang akan kita bahas kali ini, yang berjudul Inside 2023. Film ini bermula dengan menampilkan suasana sunyi di sebuah penthouse mewah di pusat kota New York. Penthouse tersebut merupakan milik seorang seniman terkenal yang berisi karya-karya seperti lukisan yang dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Diketahui pemilik penthouse hanya tinggal berdua dengan putrinya, yang saat itu sedang pergi ke Kazakhstan sehingga tempat itu sangatlah sunyi. Keheningan ini seketika terpecah ketika pintu otomatis terbuka dengan pelan. Rupanya komplotan pencuri seni yang sudah tahu tuan rumah tidak ada di sana mencoba merampok isi penthouse tersebut. Seorang pria bernama Nemo ditugaskan untuk mengambil isi penthouse, sementara rekannya meretas dan memberikan instruksi dari luar. Sebelum pergi, rekannya meminta agar Nemo mengambil sebuah lukisan seharga $3 juta. Namun sayangnya, Nemo tak bisa melihat lukisan tersebut. Berhubung waktu yang telah hampir habis, akhirnya rekannya meminta Nemo untuk segera keluar. Tapi tanpa diduga, rekannya gagal meretas dan pengaman pun aktif secara otomatis, yang alhasil Nemo pun terkunci di dalam penthouse tersebut. System malfunction. System malfunction. Awalnya Nemo mencoba tidak panik dan mematikan alarm peringatan. Namun sayangnya, saat mematikan alarm tersebut, sistem alarm tersebut tiba-tiba error. Nemo pun tetap mencoba tenang. Ia mencoba mencari jalan keluar melalui pintu dan jendela. Tapi sayangnya, semua pintu dan jendela terkunci dengan kuat dan tak bisa dibuka. Lalu Nemo mengukir sebuah pintu kayu dengan pisau kecilnya. Pintu kayu tersebut dapat diukir dengan mudah, namun ternyata pintu tersebut dilapisi dengan baja dan tak bisa ditembus oleh apapun. Come on, baby. Di saat yang sama, sistem dalam ruangan tersebut yang tadinya error membuat pengatur suhu ruangan meningkat secara signifikan. Untuk menenangkan diri, Nemo memeriksa kulkas dan menemukan beberapa makanan dan minuman yang bisa ia konsumsi. Dan rupanya kulkas tersebut juga dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi seseorang kalau membuka kulkas lebih 20 detik. Maka secara otomatis akan mengeluarkan musik sebagai peringatan. Nemo yang sudah kelelahan dan tak tahu harus bagaimana, ia berbaring di tengah ruangan dan mencoba meminta bantuan rekan-rekannya. Namun sayangnya, rekannya sama sekali tak bisa membantunya keluar. Bahkan tidak lama setelah itu, Nemo harus kehilangan kontak dengan rekan-rekannya dan terjebak di sana sendirian. Nemo terlihat tidak ambil pusing dan panik. Ia bahkan mencoba menikmati kemewahan di dalam penthouse sambil bersantai menonton TV. Saat menonton TV, Nemo menyadari ternyata TV tersebut tersambung dengan CCTV di setiap sudut bangunan. Dengan melihat CCTV itu, Nemo dapat melihat aktivitas semua orang yang berada di luar sana. Keesokan harinya, Nemo terbangun dan mendengar suara dari luar. Rupanya suara tersebut berasal dari helikopter yang sedang lalu lalang. Melihat helikopter tersebut, Nemo pun menyadari kalau ia berada di atas paling ujung bangunan tersebut. Setelah melihat helikopter, ia menelusuri gedung dan mencoba mencari jalan keluar. Hingga pada akhirnya, Nemo menemukan satu-satunya jalan keluar, yaitu dengan melalui atap bangunan itu sendiri. Atap bangunan itu dilengkapi dengan kaca yang sangat tebal. Jika Nemo berhasil memecahkan kaca tersebut, maka ia bisa keluar dari sana. Namun sayangnya atap tersebut juga cukup tinggi, sehingga untuk meraihnya, Nemo menyusun berbagai macam benda untuk dijadikan tangga. Saat itu Nemo tak bergerak cepat dan membuang-buang waktu dan terlalu santai. Dan pada malam harinya, Nemo melihat CCTV dan melihat seorang petugas bersih-bersih yang berada di luar penthouse. Ia terus mengawasi
dan memperhatikan kemana saja wanita itu pergi dan apa saja yang ia lakukan. Dan tidak terasa Nemo pun sudah terjebak di sana selama beberapa hari. Persediaan makanan mulai habis, saluran air rusak yang membuat Nemo tak bisa mendapatkan air bersih. Nemo yang dehidrasi terpaksa mengumpulkan bunga es di kulkas dan meminumnya. Tak hanya sampai di situ saja, Nemo juga terpaksa harus memakan makanan yang hampir kadaluarsa. Beruntungnya tidak lama setelah itu, Nemo menemukan sebuah ruangan penyimpanan daging, sehingga ia terbebas dari kelaparan. Ia juga melihat saluran air di taman yang bocor dan segera meminum air tersebut. Merasa cukup dengan persediaan makanan dan minuman, Nemo lagi-lagi bersantai dan membuang-buang waktu. Setelah merasa cukup baik, Nemo pun melanjutkan misinya. Ia kembali menumpuk barang, setelah itu ia mengikat tumpukan agar lebih kokoh dan tidak jatuh. Dan singkat cerita, setelah tangga tersebut cukup tinggi, Nemo segera naik ke atas dan mencoba untuk memecahkan kaca tersebut. Yang ternyata kaca itu sangat tebal dan disatukan oleh baut-baut berukuran besar. Nemo yang tadinya ingin memecahkan kaca, terpaksa harus melepas baut itu satu persatu. Di malam itu usaha Nemo sama sekali tak membuahkan hasil. Akhirnya ia kembali merenung dan menonton CCTV. Saat itu ia melihat seorang wanita bernama Jasmine sedang membersihkan area penthouse. Nemo pun segera berlari mengetuk pintu, namun sayangnya ruangan itu kedap suara dan wanita itu tak bisa mendengar apapun. Come on. Seiring berjalannya waktu, Nemo pun mulai pasrah. Bahkan ia bertahan hidup dengan menampung air di taman, memakan sisa makanan dan bersantai sambil menikmati pemandangan. Setelah merasa cukup bersenang-senang, Nemo kembali melanjutkan misinya. Untuk menghindari serpihan kaca, Nemo memecahkan botol kaca untuk membuat kacamata. Kemudian ia naik ke atas dan mencoba memecahkan kaca tersebut dengan alat seadanya. Di hari itu usaha Nemo masih belum membuahkan hasil. Ia tak bisa memecahkan kaca dan segera turun ke bawah. Seiring berjalannya waktu, psikologis Nemo mulai terganggu. Ia mulai suka bicara sendiri seolah-olah ada yang menemaninya. Dan di saat yang sama, penderitaannya semakin bertambah karena menghadapi perubahan suhu ekstrim yang turun secara tiba-tiba. Psikologis Nemo yang terganggu membuatnya perlu mengekspresikan perasaannya. Akhirnya ia pun mengubah dinding menjadi kanvas dan mengekspresikan yang ia rasakan di sana. Bahkan ia juga mencoret-coret foto pemilik penthouse tersebut. Semakin lama keinginan Nemo untuk keluar dari sana ternyata semakin menjadi-jadi. Dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, ia tidak berhenti mencoba untuk membobol kaca tersebut. Hingga pada akhirnya, berkat usaha dan kerja kerasnya, sedikit demi sedikit Nemo berhasil menghancurkan atap itu. Setelah cukup lama di sana, Nemo pun baru menyadari kalau ia terjebak bersama seekor merpati. Akhirnya ia pun mencoba mengajak merpati tersebut berbicara untuk mengurangi kesepiannya. Namun tidak lama kemudian, burung itu mati yang membuat kesepian Nemo semakin menjadi-jadi. Di hari berikutnya saat Nemo membongkar isi lemari seniman, ia menemukan sesuatu yang janggal. Ia menemukan sebuah lorong yang menyatukan ruangan tersebut dengan ruangan lainnya. Awalnya ia mengira ruangan tersebut merupakan tempat penyimpanan lukisan. Nemo yang penasaran pun mencoba mengikuti lorong tersebut. Hingga pada akhirnya ia dikejutkan dengan seseorang yang terbaring di ruangan tersebut. Dan rupanya itu adalah salah satu karya si seniman. Ia sengaja membuat replika manusia dan menempatkannya di ruangan tersebut. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Nemo memperhatikan CCTV dan melihat Jasmine yang berada di depan pintu masuk. Nemo pun segera berlari ke sana dan meminta pertolongan. Ia mencoba menyelipkan secari kertas di bawah pintu, namun sayangnya usahanya tersebut sia-sia. Sesaat setelah itu Nemo pun teringat bagaimana awalnya ia bisa datang ke tempat tersebut.
Saat itu si seniman melakukan pameran di penthouse mewahnya dan mengundang banyak orang. Salah satu undangan yang datang adalah Nemo sendiri. Pada saat melihat Nemo, si seniman seolah-olah sudah tahu maksud dan tujuannya datang ke sana. Ia pun meminta asistennya untuk mengawasi Nemo. Menyadari semua ini telah dipersiapkan, Nemo pun bertekad melanjutkan misinya untuk bisa keluar dari sana. Kali ini, ia mencoba melepaskan baut-baut di atap dengan menggunakan sebuah kayu. Namun sayangnya, baut-baut tersebut terlalu kuat yang membuat kayu tersebut terbelah menjadi dua. Semakin lama keadaan psikologis Nemo semakin buruk. Ia menggambarkan hal-hal abstrak di dinding, bahkan sampai memakan ikan hias untuk bertahan hidup. Di sini mulai terlihat tubuh Nemo yang mulai kurus karena kekurangan makanan. Lingkungan yang tadinya bersih dan rapi berubah menjadi kacau dengan barang yang berserakan di mana-mana. Sampah-sampah makanan dan perabotan yang rusak kini memenuhi lantai. Gaya hidupnya yang juga sangat jorok, bahkan sampai buang air besar di tengah-tengah penthouse tersebut. Di hari berikutnya Nemo kembali naik untuk memecahkan kaca tersebut. Namun sayangnya, ia terjatuh dari ketinggian hingga kakinya terluka. Di tengah rasa sakit tersebut, Nemo juga dilanda halusinasi yang parah. Ia seolah-olah melihat Jasmine masuk dan menemui dirinya. Keesokan harinya ketika Nemo sedang menahan rasa sakit, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan segera bangun. Ia pun segera menyusuri ruangan itu dan menemukan sensor kebakaran. Nemo lalu membuat sebuah api kecil dan mendekatkannya ke sensor. Dengan harapan, sensor tersebut dapat memanggil seseorang di luar dan menyelamatkannya. Namun sayangnya usahanya kembali sia-sia. Sensor kebakaran malah mendatangkan air yang memenuhi penthouse tersebut yang membuat suasana malah semakin kacau. Seiring berjalannya waktu, musim dingin pun akhirnya tiba. Kini keadaan Nemo semakin mengkhawatirkan, pikirannya kacau dan tubuhnya semakin kurus. Di saat itu Nemo pun mulai kehilangan akal sehat, bahkan sampai menyembah hasil karyanya sendiri. Namun di saat yang sama keinginan Nemo untuk keluar dari sana pun semakin kuat. Sebelum ia pergi, ia sempat curhat di dinding tentang kehidupannya pada si pemilik penthouse. Nemo pun belajar baginya tempat tersebut tidak lain hanyalah merupakan sebuah kandang. Setelah beberapa lama terjebak di sana, semua kekacauan yang ia buat beserta caranya mengekspresikan diri seolah-olah membuat sebuah karya seni yang sulit untuk diterjemahkan. Setelah menuliskan curhatan tersebut, Nemo pun kembali ke atas mencoba sekuat tenaga untuk membuka atap. Dengan sisa tenaganya, hingga pada akhirnya Nemo pun berhasil membuka dan keluar dari sana. Film ini menunjukkan bagaimana seseorang harus menghadapi situasi yang sulit dan tertekan. Dalam keadaan terjebak dan hampir tak ada harapan, sang karakter utama menunjukkan betapa pentingnya ketahanan mental dan kreativitas untuk bertahan hidup. Film ini mengajarkan bahwa kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan beradaptasi dengan kondisi yang berubah dapat menjadi kunci untuk mengatasi kesulitan. Nah, menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari cerita ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan berikan saran dan masukan agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.